Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Mengenai Amon, Leonard tidak memiliki kesan langsung yang kuat tentang dirinya. Yang ia tahu hanyalah bahwa itu adalah musuh yang paling ditakuti oleh parasit di dalam tubuhnya. Dia adalah pelaku yang membuat kakek tua yang misterius dan kuat ini terluka hingga hari ini. Karena itu, ia segera menenangkan diri dan bertanya dengan suara tertahan, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Di dalam benaknya, suara yang sedikit tua itu terdengar setelah 3 detik. Yang datang kemungkinan bukan tubuh utama Amon, melainkan salah satu avatarnya. Dia. Benar saja, Blasphemer Amon adalah seorang malaikat, dan kemungkinan besar seorang malaikat urutan 1. Lagi pula, kakek tua dicurigai sebagai Grounded Angel. Saat Leonard mencerna informasi itu untuk memverifikasi teorinya, ia mendengar Palace Zorowas melanjutkan, jika tubuh utama Amon muncul di Backlund, itu mungkin akan menyebabkan turunnya seorang dewa. Turunnya seorang dewa? Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi? Sejak zaman kelima, kejadian seperti itu hanyalah legenda yang tercatat dalam kanon internal. Belum pernah terjadi secara terbuka sebelumnya. Mungkinkah ini berarti bahwa, bahkan di antara para urutan 1, Amon adalah salah satu eksistensi paling kuat? Tak heran, dia disebut Blasphemer. Hanya dengan beberapa kalimat, Leonard menyadari betapa mengerikannya malaikat bernama Amon itu. Berdiri di depan kotak surat, pikirannya melayang sebelum tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Ia buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, "Karena Amon begitu diperhatikan oleh para dewa, bukankah seharusnya kita mencari cara untuk memberitahu gereja tentang kemunculannya di Backlund?" Dari sudut pandang Leonard, gereja Evernight dan gereja Storm, yang lahir pada zaman yang lebih awal dan bertahan sepanjang zaman keempat, memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam menghadapi malaikat. Mereka adalah pilihan terbaik untuk menangani Amon. Di dalam benaknya, Palace Zorowas terkekeh. Tidak ada gunanya. Bahkan mungkin itu justru sesuatu yang ingin dicapai Amon. Baginya, itu hanya kehilangan satu avatar. Itu hanya akan menghabiskan sedikit kekuatan dan tidak benar-benar melukainya. Dan dia dapat menggunakan kematian avatarnya untuk melihat perubahan takdir yang bersesuaian. Dari sana, dia akan dapat melihat sumber gangguan atau asal mula riak tersebut. Meskipun itu tidak memungkinkannya untuk langsung mengunci dirimu dan aku, itu akan sangat mempersempit lingkarannya, menciptakan kondisi bagi tubuh utamanya untuk memberikan serangan mematikan. Selain itu, apakah kau pikir hanya ada satu avatar Amon di Backlund? Berdasarkan kebiasaan dan gayanya, mungkin hanya ada satu avatar yang tidak dia sembunyikan, tetapi sebenarnya, mengelilingi mercusuar itu terdapat beberapa, puluhan, bahkan lebih dari 100 avatar. Ketika kita mencoba melenyapkan yang berada di tempat terbuka, sangat mungkin beberapa, puluhan, atau bahkan lebih dari 100 Amon akan muncul dari segala arah. Dia bisa menjadi pejalan kaki, burung di atas atap, semut di tanah, dan dia juga bisa menjadi serangga di dalam kayu, mikroba di udara. Seseorang yang bukan demigod bahkan tidak akan menyadarinya ketika avatarnya memasuki tubuh mereka. Saat mendengarkan penjelasan rinci kakek tua, Leonard merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tiba-tiba merasa bahwa udara di sekelilingnya dipenuhi oleh Amon yang tak terhitung jumlahnya. "Sekarang kau takut?" Palace Zorowas terkekeh. "Jika kau memahami bagaimana Amon dapat mencuri takdirmu tanpa menunjukkan keanehan apapun, kau akan jauh lebih ketakutan." "Apa maksudmu dengan mencuri takdirku?" tanya Leonard dengan waspada dan bingung. Suara tua Palace menghela napas. "Dia akan mengikutimu pulang. Lalu, kau akan menemukan bahwa orang tuamu menganggap dia sebagai anak mereka. Istrimu akan menganggap dia sebagai suaminya. Anakmu akan menganggap dia sebagai ayahnya. Teman-temanmu, semua orang yang kau kenal, akan menganggap dia sebagai dirimu. Dan kaulah yang menjadi orang malang itu. Kau akan kehilangan semua hubungan dengan dunia nyata dan perlahan-lahan mati." Apakah pencurian seperti itu bersifat permanen? Leonard tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Palace Zorowas mencibir.
Sebelum pencuri tertangkap, apakah dia akan dengan sukarela mengembalikan barang yang dicurinya? Kecuali jika dia sudah bosan memainkannya. Leonard langsung terdiam. Ia merasa bahwa musuh pada tingkat Amon bukan lagi seseorang yang bisa dilawan atau dipertahankan diri darinya, melainkan sesuatu yang sepenuhnya tak terbayangkan. Setelah beberapa detik, ia bertanya dengan suara serak yang hampir tak bisa disembunyikannya, "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" Ia tidak menyampaikan pemikirannya sendiri karena kemungkinan besar tidak realistis. Pales Zoroas terdiam sesaat sebelum berkata, "Kita lihat saja dulu." Di dalam bar Bravehearts, Marik sedang menunggu di ruang biliar nomor 3 sesuai kesepakatan. Karena Sherlock Moriarty telah setuju untuk memberikan bantuan, membahas rincian operasi secara langsung adalah hal yang diperlukan. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya melalui pertukaran surat. Setelah menenggak seteguk besar bir, Marik mengangkat tangan untuk menyisir rambutnya. Wajah pucatnya hampir tidak memiliki warna darah. Ekspresi gilanya juga jauh berkurang dibanding sebelumnya. Pada saat itu, hatinya tergerak. Ia menoleh ke samping dan melihat sosok dengan topi tinggi dan setelan formal yang dengan cepat terbentuk. Itu tidak lain adalah Sherlock Moriarty. Teleportasi? Jantung Marik berdebar saat pupil matanya menyusut. Ia secara naluriah meningkatkan kewaspadaannya. Bukan karena ia tidak mempercayai Sherlock Moriarty, melainkan reaksi alami makhluk hidup ketika berhadapan dengan eksistensi yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Pada saat yang sama, melalui sudut matanya, ia melihat sosok seperti boneka milik Sharon telah muncul di bangku tinggi. Klein menekan topinya dan membungkuk kepada keduanya. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Hal yang paling kuperhatikan adalah jumlah intelijen yang kalian miliki. Jika intelijennya cukup, peluang keberhasilan akan lebih tinggi dan resikonya lebih rendah. Izinkan aku memberikan contoh sederhana. Apakah kalian percaya bahwa mumi Tutanses II tidak memiliki masalah apapun? Bisakah kalian memastikan peti mati mana yang menyimpannya? Jika bisa, aku dapat langsung berteleportasi ke sana sebelum para penjaga bereaksi, lalu membawanya melewati dunia roh. Dengan begitu, masalahnya akan selesai." Ketika Marik berusaha mengingat, ia mendengar Sharon berkata dengan nada tenang, "Kami bisa memastikan peti mati yang menyimpannya, tetapi kami tidak bisa memastikan apakah ada masalah dengannya." Klein mengangguk dan menarik sebuah kursi untuk duduk. "Selain itu, apalagi yang kalian ketahui?" Mata biru Sharon bergerak sedikit. "Ini mungkin jebakan dari Rose School of Thought, atau mungkin jebakan dari militer Loen. Kau sebelumnya tidak menyebut dugaan kedua itu?" "Benar juga. Sebelum memperoleh konfirmasi kerjasama, bahkan aku tidak akan mengungkapkan terlalu banyak." Klein berpikir demikian sambil bertanya, berfokus pada kemungkinan yang kedua. Jebakan yang ditujukan kepada Rose School of Thought? Kali ini Marik yang menjawab. Ia menjelaskan secara rinci, di kerajaan Highlands kuno, membuat mumi adalah tradisi bagi orang-orang yang dihormati. Itu dianggap suci, dan mumi Firaun bukan sesuatu yang boleh dinodai. Pada masa itu, sebelum pasukan gabungan Loen, Intis, dan Vena Potter menyerang kerajaan tersebut, keturunan para Firaun telah memindahkan kelompok mumi yang paling penting, termasuk jasad para Firaun dari dinasti-dinasti sebelumnya. Kali ini, salah satu pasukan pemberontak Highlands mengalami penyerbuan terhadap markas rahasia mereka. Tentara Loen menemukan mumi Tutanses II di tingkat paling bawah dan berencana mengirimkannya ke Backland untuk diserahkan kepada sebuah organisasi militer yang tidak diketahui, guna diteliti. Bagi keturunan para Firaun, ini adalah penghinaan tingkat tertinggi. Mereka memiliki motif yang cukup untuk merebut kembali mumi Tutanses II. Dan di antara keturunan itu, ada seorang demigod bernama Mahmosi. Ia adalah salah satu pemimpin utama pasukan pemberontak sekaligus anggota penting Rose School of Thought. Ia adalah murid dari Abomination Suah. Klein mengangguk tipis dan berkata, "Artinya, mumi Tutanses II mungkin adalah umpan yang digunakan tentara Loen untuk memancing Mahmosi keluar. Tentu saja, ini tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa Rose School of Thought sengaja mengorbankan jasad seorang Firaun untuk melenyapkan kalian. Awalnya ia ingin mengatakan bahwa sebagai urutan 6 dan urutan 5, tidak perlu bagi Rose School of Thought untuk melakukan sesuatu sejauh itu. Namun,
Ketika mengingat bahwa faksi utama Rose School of Thought saat ini adalah faksi Indulgence, yang tidak pernah menahan diri dalam urusan balas dendam, ia merasa tidak bisa membuat penilaian berdasarkan sudut pandang orang biasa. Selain itu, Nona Sharon dan Marik mampu lolos dari pembatasan Mother Tree of Desire dan berhasil melarikan diri dari Rose School of Thought. Selain keberuntungan, mungkin ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Jika memang ada orang seperti itu, maka orang tersebut pasti merupakan target yang ingin dicabut sampai ke akar-akarnya oleh Rose School of Thought. Pikiran-pikiran itu secara alami muncul di benak Klein, tetapi ia tidak mengucapkannya. Ya, kata Marik sambil mengusap sudut matanya. Banyaknya kata yang baru saja ia ucapkan membuat pikirannya dan hasrat dalam dirinya menjadi gelisah. Klein berpikir sejenak sebelum berkata, "Jika yang pertama benar, situasinya mungkin lebih merepotkan daripada yang kubayangkan. Untuk menghadapi seorang demigod yang memiliki rekan-rekan, tentara Loen setidaknya akan menyiapkan 2 Beyonder dengan tingkat kekuatan tempur yang sama dengan Mahmosi sebagai penyergap. Selain itu, mereka pasti memiliki cadangan untuk mencegah kecelakaan. Misalnya, mereka akan menyiapkan artefak tersegel tingkat 0. Singkatnya, jika ini tidak berada dekat Backland atau tidak dijadikan operasi gabungan dengan 3 gereja besar, mungkin tidak akan semudah itu untuk memasang jebakan seperti ini." Dagu Sharon bergerak sedikit saat ia mengangguk, menyetujui penilaian Sherlock Moriarty. Klein tidak terus menekankan kesulitannya dan berkata, "Oleh karena itu, kita harus memperoleh intelijen yang lebih akurat dan rinci. Dari sana, kita bisa membuat persiapan yang lebih terarah. Dengan begitu, kita dapat mencapai tujuan kita." Tanpa menunggu Sharon dan Marik berbicara, ia menambahkan, "Aku mengetahui sebuah eksistensi rahasia untuk ramalan cermin ajaib. Dia sangat mematuhi prinsip timbal balik. Jika kalian tidak keberatan mengungkap privasi kalian atau melakukan tindakan yang akan membawa rasa malu yang luar biasa, kalian bisa memperoleh jawaban atas banyak pertanyaan darinya. Apakah kalian bersedia mencobanya? Aku akan melakukan pemanggilannya." Dalam ramalan gelap, orang yang melakukan pemanggilan biasanya menanggung resiko terbesar. "Apa yang terjadi jika aku menolak mengungkap masalah pribadiku atau menolak melakukan tindakan semacam itu?" tanya Marik sambil menyipitkan mata. Klein menjawab dengan tulus, "Kau akan tersambar petir yang akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar." Tersambar petir? Awalnya Marik percaya bahwa dengan ketahanan seorang zombie, menerima kerusakan langsung bukanlah masalah besar. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah petir, sesuatu yang relatif kuat terhadap makhluk mati. Ia ragu sejenak dan melirik Sharon. Setelah menerima anggukan persetujuan, ia mengembuskan napas dan berkata, "Baiklah." Klein tidak berbicara lebih jauh. Ia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya sambil berkata, "Siapkan sebuah cermin." Begitu kata-kata itu terucap, sebuah cermin rias seukuran telapak tangan muncul di atas meja biliar. Sebuah cermin rias bergaya kerajaan. Klein meliriknya dan menggambar sebuah simbol yang merupakan perpaduan antara penyembunyian dan pengintaian misteri. Saat Klein menyelesaikan goresan terakhirnya, lampu di ruang biliar nomor 3 meredup. Pada cermin rias yang indah itu, pola-pola berair beriak keluar sebelum berubah menjadi pemandangan gelap. Segera setelah itu, satu demi satu kata berdarah muncul. Ajukan pertanyaan kalian. Pemandangan ini dipenuhi nuansa horor supranatural. Meskipun yang berdiri di sana adalah seorang Wright dan seorang zombie, mereka tetap tidak bisa menahan rasa tertekan hingga untuk sesaat tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Klein yang tetap memasang senyum seolah sudah terbiasa dengan semua ini. Sebelumnya, dia telah memperingatkan Arodes agar tidak mengajukan pertanyaan yang terlalu sulit atau terlalu pribadi, dan juga agar tidak bertingkah seperti seorang pelayan. Jika bukan karena Sharon dan Marik bisa mengajukan pertanyaan yang jauh lebih tepat sasaran berkat pemahaman mereka yang lebih baik terhadap situasi, Klein sebenarnya lebih cenderung menangani semuanya sendiri dan tidak memperlihatkan kenyataan bahwa dia memiliki pembantu seperti itu. Setelah beberapa detik hening, Marik melangkah maju 2 langkah, mendekati meja biliar, lalu membuka mulutnya. Pada saat itu,
Suara Sharon yang lembut namun tanpa emosi terdengar. Aku yang akan bertanya. Tanpa menunggu jawaban Marik, dia melayang naik hingga berada dalam posisi berdiri dan menatap cermin. Apakah mumi Tutanses II adalah jebakan yang dipasang militer Loen untuk menargetkan Rose School of Thought? Tulisan merah darah di cermin meleleh dan meluncur turun, menyeret noda-noda itu pergi, hanya menyisakan dua kata yang menggeliat membentuk. Benar. Memang benar itu adalah jebakan yang dipasang militer Loen untuk Rose School of Thought. Kita bisa untuk sementara menyingkirkan kemungkinan bahwa ini adalah rencana Rose School of Thought untuk menargetkan Nona Sharon dan Marik. Lagi pula, resiko yang terlibat jauh melampaui nilai gabungan seorang urutan 5 dan urutan 6. Bahkan, jika Rose School of Thought tidak bisa menahan keinginan balas dendam mereka tidak akan segila itu. Kecuali mereka memang sudah berencana berurusan dengan militer Loen dan memanfaatkan masalah ini sekaligus. Jika itu benar, tempat terbaik untuk melaksanakan rencana semacam itu seharusnya berada di benua selatan atau di laut, bukan di sekitar Backland. Siapa yang tahu makhluk-makhluk mengerikan macam apa yang bersembunyi di sini? Di tengah pikirannya, Klein melihat permukaan cermin kembali menggelap saat tulisan berwarna darah baru muncul. Berdasarkan prinsip timbal balik, sekarang giliranku mengajukan pertanyaan. Jika kau menjawab salah atau berbohong, kau akan dihukum. Cukup patuh. Dia tidak meminta tindakan artistik apapun. Sambil memandang meja biliar, Klein mengangguk samar. Pada saat itu, tulisan sebelumnya perlahan menghilang dan digantikan oleh kata-kata baru. Kau. Setelah kata berdarah itu membeku selama 3 detik penuh, kalimat berikutnya muncul. Harus menjawab hubungan antara Chained God dan Mother Tree of Desire. Entah mengapa, Klein merasa bagian akhir kalimat itu tampak jauh lebih gelap dibandingkan tulisan darah lainnya. Syukurlah, pertanyaannya tidak terlalu aneh, dan itu juga sesuatu yang ingin dia ketahui. Sharon menatap cermin dan menjawab dengan datar. Sejak zaman kelima, setelah kematian Death, keluarga Eggers secara bertahap kehilangan kendali atas dataran tinggi bintang dan lembah pas, memungkinkan tempat-tempat itu memiliki organisasi Beyonder mereka sendiri. Rose School of Thought. Pada awalnya, tidak ada Mother Tree of Desire, hanya ada Chained God. Rose School of Thought menganjurkan temperance dan membangun sistem ritual keagamaan, termasuk berbagai hukum. Anggota resmi menjalani kehidupan asketis untuk menghadapi dampak samping dari kekuatan yang mereka peroleh. Suatu hari, sebuah wahyu ilahi menambahkan ajaran tentang pemanjaan diri. Banyak orang perlahan berubah dan menghidupkan kembali tradisi pengorbanan primitif kuno yang berdarah. Kemudian, para petinggi School of Thought mulai diam-diam menyebut Chained God sebagai manifestasi Mother Tree of Desire. Dari kedengarannya, Chained God sedikit demi sedikit dikorupsi oleh Mother Tree of Desire, atau bahkan digantikan. Jika entitas itu dulunya adalah urutan 0, maka Mother Tree of Desire benar-benar mengerikan. Tidak heran, dia dianggap sebagai musuh oleh semua dewa lainnya. Namun, Chained God mungkin bukan urutan 0. Ada kemungkinan kecil bahwa dia adalah uniqueness yang sepenuhnya hidup, atau seorang King of Angels dengan 2 karakteristik urutan 1, atau bahkan sesuatu yang lebih lemah. Saat ini belum ada cukup informasi untuk memastikannya. Klein sedikit mengernyit sambil memikirkan berbagai hal mengenai Mother Tree of Desire. Pada saat itu, Sharon kembali bertanya, masalah apa yang dimiliki mumi Tutanses II? Di permukaan cermin, tulisan merah darah menggeliat dan berubah menjadi satu kalimat lengkap. Benda itu dipenuhi kutukan, manifestasi dari kutukan. Ia memiliki kemungkinan untuk secara otomatis menjadi zombie. Mumi ini tersusun dari kutukan, seperti yang diduga dari mayat yang ditinggalkan Beyonder urutan tinggi. Bagaimana cara mengatasinya? Klein menoleh ke arah Sharon dan Marik dan menyadari bahwa mereka tetap tenang tanpa sedikit pun tanda keterkejutan, seolah-olah mereka sudah mengetahui hal itu. Dan itu juga berarti mereka memiliki cara untuk mengatasinya. Tentu saja, Sharon memang hampir tidak pernah menunjukkan ekspresi apapun situasinya. Dia selalu setenang biasanya. Setelah menjawab, Arodes mengikuti prinsip timbal balik dan mengajukan pertanyaannya. Kau telah berusaha keras meningkatkan urutanmu. Mengapa kau melakukannya? Kali ini,
Kata pembukanya menggunakan tulisan berdarah yang sama seperti sebelumnya, tetapi kata-kata yang muncul beberapa detik kemudian tampak tidak terlalu terang. Apakah ini berarti Arodes sedang ragu dan berjuang melawan dirinya sendiri? Di satu sisi, dia merasa sulit menahan dorongan untuk mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab, tetapi di sisi lain, dia mempertimbangkan instruksiku dan berusaha menahan diri. Klein merasa geli. Sharon berdiri diam beberapa saat sebelum perlahan menggerakkan bibirnya. Pada awalnya, agar tidak ditindas orang lain. Sekarang, agar memiliki kekuatan untuk melindungi diriku dan rekan-rekanku, membalas dendam, dan juga menyebarkan prinsip temperance. Jika semua orang bisa menahan keinginan mereka, tidak akan ada perang dan pembunuhan, dan penderitaan akan berkurang. Klein cukup terkejut mendengarnya. Kesannya terhadap Sharon adalah seorang wanita yang sangat sedikit bicara. Bukan berarti dia tidak mampu berbicara panjang lebar, melainkan meskipun dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, dia selalu sangat menahan diri dan tidak memberikan deskripsi tambahan. Sebagai contoh, saat menjawab pertanyaan pertama, dia hanya menceritakan situasinya. Meskipun tampak berbicara cukup panjang, dia tidak menambahkan satu kata pun yang tidak perlu atau bersifat subjektif. Kalimat yang dia tambahkan di bagian akhir tadi sudah termasuk tindakan yang cukup banyak bicara menurut karakternya. Ini adalah sesuatu yang selalu ada dalam pikirannya, sebuah pandangan yang telah lama dia tekan. Klein tiba-tiba membayangkan kenyataan kacau akibat peperangan di benua selatan. Itu adalah tanah yang dipenuhi perbudakan. Ada kelompok demi kelompok rakyat kelas bawah yang mati karena kelaparan dan penyakit. Perang berlangsung tanpa henti dan pengorbanan hidup dilakukan secara terus-menerus. Jika aku lahir di benua selatan dan bisa bertahan hidup sampai titik ini, aku juga pasti akan berharap akan adanya perdamaian dunia dan kebahagiaan bagi rakyat. Ngomong-ngomong, Nona Sharon dan Marik tampaknya tidak terlihat seperti keturunan benua selatan. Benar juga, sebelum Death jatuh, perjalanan antara benua utara dan selatan diperbolehkan. Selain itu, Sharon menyebut balas dendam. Kata itu diucapkan tanpa keyakinan, seolah dia tidak lagi menyimpan harapan terhadapnya. Atau mungkin keinginannya untuk membalas dendam memang tidak terlalu kuat? Klein menghela napas dalam hati sambil menyaksikan Sharon terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan dan menjawab satu demi satu pertanyaan yang diberikan. Setelah mengetahui situasi mengenai mumi Tutanses II, Sharon kembali bertanya, selain Mahmosi, Beyonder urutan tinggi mana lagi yang akan muncul dalam jebakan ini? Riak air muncul di permukaan cermin dan membentuk cahaya terang yang menyelimuti segalanya. Tidak ada hal lain yang bisa terlihat. Dengan kemampuan Arodes, kemungkinan ini melibatkan seorang malaikat atau artefak tersegel tingkat 0. Itulah sebabnya dia tidak mampu memberikan jawaban yang akurat. Klein mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Sharon serta Marik sambil tersenyum, dari kelihatannya, memang seperti yang kuduga. Militer Loen telah menyiapkan banyak lapisan cadangan. Sharon mengangguk tipis dan terus menatap cermin, menunggu keberadaan rahasia itu mengajukan pertanyaannya. Tulisan berwarna darah menggeliat. Kali ini tidak ada jeda seperti sebelumnya. Semua kata muncul sekaligus. Apa pendapatmu tentang gurumu? Guru? Nona Sharon punya guru? Benar juga. Sebagai bagian dari faksi Temperance, agar tidak terpengaruh oleh perubahan internal Rose School of Thought dan tetap berjalan di jalur semula, pasti ada seseorang yang membantunya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia dan Marik bisa melarikan diri. Merasa tercerahkan, Klein menantikan jawaban Sharon. Sharon mengatupkan bibirnya. Aku menghormati dia. Dia menggunakan kata ganti dia. Klein hampir gagal mempertahankan senyumnya karena keterkejutan. Di antara gereja ortodoks dan berbagai organisasi Beyonder besar, Grounded Angel sangatlah langka. Mungkin hanya ada satu atau dua saja. Awalnya, dia membayangkan bahwa guru Sharon adalah seorang Saint urutan 4 atau urutan 3 dengan kekuatan puncak setara si King Yan Kotman. Tak disangka, Sharon menggunakan kata ganti dia. Dalam bahasa Loen, Vesak kuno, bahkan Jotun dan Elvis, kata ganti itu sangat berbeda dari dia laki-laki, dia perempuan, ataupun benda. Setelah keterkejutannya mereda, Klein tiba-tiba menghela napas panjang. Situasi Sharon saat ini pada dasarnya menunjukkan bahwa gurunya kemungkinan besar sudah tidak ada lagi.
Dia dan Marik mungkin berhasil melarikan diri berkat perjuangan terakhir faksi Temperance di dalam Rose School of Thought. Dan bagi Mother Tree of Desire, pilihannya hanya dua. Korupsi atau pemusnahan untuk dijadikan artefak tersegel. Tidak akan ada kemungkinan lain. Permukaan cermin kembali menggelap saat tulisan merah terang itu menghilang. Beberapa saat kemudian, kata-kata baru muncul lagi. Lanjutkan. Aku tidak punya pertanyaan lagi. Terima kasih atas bantuanmu, kata Sharon perlahan sambil membungkuk hormat. Begitu dia mengatakannya, cermin kembali normal. Pencahayaan di ruang biliar juga tidak lagi redup. Sharon menatap Klein dan berkata dengan nada tanpa perubahan emosi, "Kita batalkan saja urusan ini." Jelas, dia juga memahami makna di balik ledakan cahaya yang muncul pada jawaban terakhir keberadaan rahasia tersebut. Klein menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Biarkan aku menanyakan beberapa hal lagi. Mungkin masih ada peluang yang tidak mengharuskan kita mengambil resiko terlalu besar. Setidaknya hasil ramalanku mengatakan bahwa itu mungkin. Tambahnya dalam hati. Apa itu? Tanya Marik, tidak bisa menahan rasa penasarannya.